MD Picture kembali hadirkan salah satu lagi film bergenre horor ke layar sinema. Film Janur Ireng merupakan film prequel Sewu Dino yang diadaptasi dari novel karya Simple Man dan disutradarai oleh Kimo Stambul. Seperti apa kengeriannya? Ini dia. Woi! Metu kon! Gaweane sapa iki? Tanah Jawa menyimpan banyak rahasia. Yang paling gelap adalah tentang penguasa tanah ini, Terah Pitu. Gimana penawaran saya? Mas Ugi, itu mereka siapa ya? Mereka itu Terah Pitu, Mas. Orang-orang yang kedudukannya setara dengan Tuan Arjo Kuncoro. Setiap malam mereka saling menyerang, menggunakan kekuatan alam gaib. Ini untuk melindungi keluarga. Salah, yang bisa menghentikannya hanyalah santet yang paling mematikan di tanah Jawa. Janur Ireng. Arjo harus dihentikan. Jangan sana. Janur Ireng harus segera dituntaskan. Janur Ireng! Dan untuk membahas film ini lebih jauh, juga keseruan selama proses pembuatannya sudah hadir di studio MDTV pagi ini para pemain film Janur Ireng, Karina Suwandi, Ratu Rafa. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi. Apa kabar Kak Ratu, Mbak Karina? Baik sekali. Oke. Makasih ya sudah menyempatkan untuk datang di studio MDTV. Iya, dengan senang hati. Nah Kak, tadi kita udah lihat nih bareng-bareng trailer dari film Janur Ireng ini ya. Boleh nggak sih diceritain sedikit Janur Ireng ini film tentang apa sih Kak Ratu mungkin? Boleh banget. Jadi film Janur Ireng ini berceritakan tentang seorang Intan dan Sabdo yang punya hubungan saudara. Kita nih tinggal yang benar-benar melarat banget di sini tuh. Kayak hidup kita tuh miskin, terus ada om kita, Om Arjo, yang tiba-tiba jemput dan meyakinkan kita untuk tinggal di sana, tinggal bareng. Dan disitulah banyak mistis adegan-adegan yang kayak sangat menyeramkan di sana sih. Iya, betul. Kalau dari Mbak Karina, menurut Mbak Karina ini film seperti apa? Sebetulnya ini kan Janur Ireng ini adalah prequel dari film Sewu Dino. Jadi sebelumnya itu ada judulnya Sewu Dino. Nah Sewu Dino itu ceritanya ada di tengah-tengah. Jadi yang sekarang ini adalah Janur Ireng. Ya. Jadi ini sebelumnya. Nah, ini sebetulnya menceritakan tentang kekuasaan di mana-mana mungkin apalagi nih di tanah Jawa bahwa setiap ada kekuasaan, orang ingin kekuasaan pasti apapun akan ditempuh oleh personal itu ataupun mungkin satu keluarga. Nah kalau di tanah Jawa yang di-create oleh Simple Man ini mereka menyebutnya ini terah. Jadi ada Terah Pitu, ada ini kebetulan ada keluarga Kuncoro. Jadi ini sebetulnya semua melulu hanya mengenai power. Jadi untuk mendapatkan kekuasaan apapun pasti akan ditempuh. Itu ini menceritakan tentang itu sih. Tapi ada keluarga, kumpulan keluarga ini dan kumpulan keluarga ini. Berarti ini teror yang menimpa sebuah kakak adik gitu ya? Iya. Seorang kakak adik gitu ya? Lebih tepatnya hubungan saudara sih. Oh, gitu. oke. Iya. Nah itu kan Kak Ratu jadi Intan. Boleh Iya. diceritain nggak Intan itu karakternya seperti apa? Jadi Intan sendiri tuh karakternya dia anak yang lembut, lugu gitu. Kasian sih dengan kehidupannya dia bersama Sabdo ini. Terus ketika dia transformasi menjadi Sanggar Turi itu sih yang sangat berbeda nantinya. Gitu. Kalau Mbak Karina jadi Mbak Karsa ya? Itu Mbak Iya. Karsa itu karakter yang kayak gimana Mbak? Mbak Karsa itu, jadi Mbak Karsa ini punya seorang cucu namanya Della.
Mbak Karsa ini dia punya satu keluarga, jadi turun-temurun juga, dibilang adalah terah pitu. Nah di dalam terah pitu itu ada beberapa orang yang masih istilahnya menjabat di dalam keluarga itu dengan tugasnya masing-masing. Nah kebetulan mungkin Mbah Karsa ini dipercaya oleh keluarga ini, oleh terah pitu ini untuk melaksanakan apapun istilahnya manuver yang harus dilakukan untuk terah pitu ini. Karena apa? Dia berpikir bisa strategis. Dia itu strategic thinking, makanya dia dipakai oleh si terah pitu ini untuk memimpin. Nah, apapun yang dilakukan oleh Mbak Karsa ini tentunya adalah untuk menyelamatkan cucunya. Jadi dia akan menebus apapun, menerobos apapun yang harus dia lakukan untuk cucunya yang bernama Della. Jadi take all risks ya buat cucunya. Take all risks, ya. Oke. Take all risks. Ya. Lalu untuk pas saat syuting nih Mbak Karina dan Kak Ratu gitu ya, ada pengalaman seru nggak? Atau yang kendala saat syuting gitu? Pasti ada. Kalau seru semua sih, hampir seru semua. Mungkin kalau yang keseruannya itu mungkin pas aku yang di Chandelier itu, yang aku bukan jatuh, yang aku lompat, yang aku naik itu sih, itu seru. Workshopnya juga seru. Terus di set tuh nggak kelihatan kita tuh lagi syuting gitu. Sangat amat happy sih, fun banget di sana juga. Gitu. Kalau Mbak Karina? Kalau aku karena timnya juga kebetulan sama Sewu Dino yang sebelumnya gitu. Terus Pak Kimo itu kan sebagai sutradara selalu membuat suasana di dalam lokasi itu ataupun dalam persiapan itu selalu menyenangkan ya. Dan dia itu selalu bisa berdiskusi dengan kami semua pemain ya. Kira-kira oh ya ini perkembangan karakternya seperti ini gitu. Ya yang serunya sih karena ada Tora Itu di sini. dia tuh selalu inilah bikin ceria lah suasana gitu kan, dengan ngelawaknya lah, apanya lah, apa ya gitu. Terus emang semuanya juga udah lumayan deket ya, karena sebelumnya udah pernah syuting bareng gitu. Jadi kayak beberapa aku kayak reuni karena dari Sewu Dino juga. Terus sama Ratu ketemu gitu. Waktu pertama ketemu juga ya, aduh gila ini adegan kamu susah-susah banget loh, aku bilang. Kamu you better start to fisiknya harus dikuatin gitu. Karena lumayan banyak adegan-adegan yang require physically gitu ya untuk dia. Jadi seru sih karena emang Pak Kimo tuh selalu membuat suasana menjadi nyaman. Jadi nggak ada accident, nggak ada apa, semuanya berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah ya. Terus untuk Kak Ratu nih, untuk bonding sama antar karakter itu gimana sih Cak caranya? Pastinya kita ada reading, ada workshop gitu sih Kak. Kita reading bersama. Waktu itu ada yang cerita yang lucu banget. Jadi aku setiap reading tuh aku selalu bersama om-om. Iya, karena Om Tora. Aku nggak disebut tante-tante. Kario. Aku tuh selalu berempat itu terus dengan jokesnya mereka yang bapak-bapak, aku bener-bener cuma oh iya. Karena aku nggak ngerti jokes-jokesnya mereka kadang. Kalau dia tuh masih termasuk om-om ya? Buat kamu udah om-om? Udah om-om, udah ya? punya cucu. Kan bukan berarti. Iya juga sih. Tapi seru Kak, kita. Kamu kebayang nggak sebenarnya dia sengsaranya tuh karena diantara om-om dan tante-tante sih sebetulnya. Jujur gimana ya, itu bener juga sih ada sih. Iya. Jokesnya gak nyambung. Iya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke, ini kan film horor ya. Film horor pastinya identik dong sama yang mistis-mistis. Di lokasi syuting ada nggak tuh pengalaman mistis gitu? Pengalaman mistis dari rumahnya Kuncoro ini, ya Om Arjo. Rumahnya ini kelihatannya mistis banget Kak. Aku takut pas masuk tuh hawanya tuh beda serem banget. Gitu ya? Tapi adem sih Kak, cuman serem aja karena besar dan apa ya, kelihatannya kalau Kakak bisa lihat tangganya ini. Nah ini di sini serem. Ceilingnya tinggi-tinggi gitu ya, ceilingnya tinggi-tinggi gitu ya. Banyak patung-patung juga di sana. Jadi kayak ya udah auranya karena rumahnya juga masif gitu ya, gede. Iya. Oke deh, terus menurut kamu apa sih yang membuat film ini tuh beda dari film horor lainnya? Pastinya film ini didirect oleh
Pak Kimo Sabdo. Terus ceritanya juga menurut aku dari Sewudino ini lebih banyak gore-nya, kayak berdarah-darahnya. Kenapa nih pemirsa harus banget nonton film ini menurut Mbak Karina? Menurut aku harus banget karena kan waktu yang Sewudino kemarin itu kan pasti menggantung. Ya itu mungkin kayak batannya Simple Man untuk menulis cerita bahwa oh ini gantung, oke nanti akan ke prequelnya. Karena sebetulnya Janur Ireng inilah yang dibilang kalau anak sekarang pecahnya kali ya, gitu nggak bahasanya? Janur Ireng ini pecahnya nih. Jadi emang yang harus tonton nih si Janur Ireng ini harus banget karena disinilah semuanya tuh keluar, ceritanya juga Puncaknya semuanya gitu ya, kebongkar. Mbak? Iya. Dan ini kan sebelum Sewudino. Terus kalau misalnya untuk pesan, kan setiap film kan pasti punya pesan ya. Dari film Janur Ireng ini tuh pesannya apa? Kalau untuk Intannya sendiri kali ya, untuk karakter aku pesannya mungkin jangan terlalu kepoan deh orangnya, karena Intan ini apa-apa tuh kepo. Sebab apa-apa tuh pengen dilihat, kayak Genzi aja gimana sih Kak, kalau kepo sedikit penasaran gitu. Itu doang. Cuma kalau dari film ini pastinya wajib ditonton, harus ditonton. Kalau dari Mbak Karina ada nggak menurut Mbak nih apa sih amanat atau pesan? Udah lupa ya. Apa ya? Intinya sih kalau di film ini tuh jelas sekali bahwa power itu kan rules everything gitu ya. Pesannya bahwa kita juga harus hati-hati dengan apa yang kita wish gitu, apa yang kita inginkan, karena kita juga akan bisa istilahnya kita bisa akan habis karena apa yang kita inginkan itu mungkin di luar daripada batas kita sendiri gitu. Jadi kalau di sini sih kelihatannya seperti itu ya, moralnya bahwa lo akan bisa dapetin sesuatu kalau memang itu adalah untuk kamu gitu. Tapi kalau lo nggak bisa, lo jangan paksa karena artinya bahwa itu di luar batasan diri lo sendiri gitu. Oke, kalau gitu terakhir nih, kenapa film ini wajib banget ditonton? Karena itu pertama cast-nya keren-keren semua, ada Om Tora, Rio, Tante Karina. Pasti Pak Kimo dan MD setelah Sewudino ingin menambah porsi daripada keseruannya, horornya, terus bisa dengan gore-nya. Karena memang kesempatannya lah di Janur Ireng ini bisa ditambah semuanya. Dan juga pemainnya semuanya sangat menarik, seru, udah sangat karakter. Jadi emang harus nonton. Ya, makasih ya Mbak Karina dan juga Ratu. Semoga filmnya bisa melejit dan karir kalian makin sukses pastinya. Makasih ya. Dan pemirsa jangan lupa film Janur Ireng bisa kalian tonton mulai hari ini tanggal berapa? Tanggal 24 Desember 2025 di seluruh bioskop kesayangan Anda.